Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuriska Khalifi pada mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan 13 yakni dengan tema pengisian data personil dan perjalanan dinas. Penasaran kan? Yuk kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Oke teman-teman, pada pertemuan 13 ini kita akan melanjutkan project Excel kita dari pertemuan 12, di mana di pertemuan 12 kita sudah mengisi sheet data utama dan sheet data master. Nah, pada pertemuan 13 ini kita akan mengisi data personil dan kita akan mulai menginput surat tugas dan SPPD. Dan di sini juga pertemuan 13 kita akan mengetahui bagaimana cara kerja Microsoft Excel ini. Nanti saya jelaskan di akhir segmen. Oke, sekarang teman-teman buka sheet data personil, kemudian kita akan isi datanya untuk nama, NIP, pangkat golongan, dan jabatan. Silakan teman-teman isi data seperti berikut ini. Nah, silakan teman-teman mengisi data seperti ini. Kita mempunyai 7 record, di mana masing-masing record ini dia punya pangkat golongan dan jabatannya. Silakan teman-teman isi dulu. Oke, setelah teman-teman mengisi data personil, di sini kebetulan pada mata kuliah kita ada studi kasus yang akan teman-teman kerjakan, di mana kita selaku PT Bulan Sabit Indonesia akan meninjau kualitas bahan baku di lokasi ini. Oleh sebab itu, perusahaan mengirimkan karyawan untuk melakukan peninjauan langsung. Karyawan yang akan diberangkatkan adalah Anggi Mariska selaku supervisor dengan didampingi oleh Olivia Agatha dan Juan Arif selaku staf produksi. Perjalanan dinas akan dilakukan pada Selasa 21 Februari 2016 sampai dengan Jumat 24 Februari 2016. Karyawan yang diberangkatkan akan menggunakan kereta api pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oleh sebab itu, perlu dibuatkan surat tugas dan surat perjalanan dinas bagi karyawan yang akan melakukan dinas luar kota. Nama surat tugas yang akan dikeluarkan adalah 201-001-2016 dan surat perjalanan dinas yang akan digunakan adalah 101-001-2016. Nah, di sini kita akan menginputkan sesuai dengan studi kasus ini ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kita tahu studi kasusnya, sekarang kita langsung terapkan ke sheet input data, di mana di sini kita sudah disediakan 15 kolom yang akan kita isi, mulai dari nomor surat sampai keterangan lain-lain. Oke, untuk nomor surat kita isi dengan angka 001 atau dengan angka 1 saja. Jadi secara otomatis dia akan mengisi 001. Nah, kemudian untuk tanggal surat, kebetulan di situ kan di studi kasus ada tanggal berangkat, yakni tanggal 21 Februari 2016. Nah, biasanya tanggal surat itu kan minimal 3 hari surat sudah dibuat. Jadi, untuk tanggal surat kita isi dengan tanggal 18 Februari 2020. Teman-teman bisa menggunakan format yang memakai strip atau memakai garis miring. Kalau di sini saya akan memakai yang garis miring. Kemudian beralih ke kolom nama, di mana kolom nama ini berasal dari data personil yang ini. Jadi teman-teman, fungsi dari mengisi data personil adalah untuk menginput data di sini. Jadi teman-teman tidak usah mengisi secara manual. Jadi udah otomatis. Di sini kebetulan kita punya 7 orang SDM-nya. Kemudian disediakan combo box. Jadi kita tinggal memilih saja. Kebetulan di sini yang ditugaskan nama pertamanya adalah Anggi Mariska sebagai supervisor. Jadi kita pilih Anggi Mariska yang depannya 02. Kemudian maksud perjalanan dinas di sini kebetulan kita peninjauan bahan baku dan angkutan yang dipakai adalah kereta api. Kemudian untuk tujuannya adalah PT BSI Jawa Barat. Kemudian untuk tanggal berangkatnya kita isi dengan tanggal 21 Februari 2020. Kemudian untuk waktu berangkat 07
cut. Dan untuk waktu berangkat adalah 07.00. Jadi formatnya menggunakan jam dan menit dengan diapit titik 2. Setelah itu dia otomatis 07.200.200, jadi secara otomatis ya. Kemudian tanggal kembali, kebetulan di sini tanggal 24 bulan 2 tahun 2020. Kemudian pengikut, kebetulan di sini kita akan mengisi pengikut dari si Anggi Mariska ini. Yang pertama adalah Olivia Agatha. Kemudian yang pengikut 2-nya adalah Yuan Arif. Jadi teman-teman kalau misalkan ada 3 pengikut, jadi teman-teman isi 3 pengikut. Kalau ada 4, isi 4, tinggal pilih ke bawah, sama saja. Atau kalau cuma 1, pengikut satunya saja. Jadi pengikut 2 sampai 5 tidak usah diisi, seperti itu ya. Nah, untuk keterangan lain-lain, kebetulan di studi kasus ini tidak ada, jadi kita beri strip, langsung enter. Setelah ini kita sudah membuat satu input data, surat perjalanan dinas dan surat tugas. Nah, caranya bagaimana untuk mengisi secara otomatis? Di sini ada 2 tombol di atas, SPPD dan surat tugas. Nah, sekarang kita pilih surat tugas terlebih dahulu. Pastikan teman-teman sudah mengisi sampai kolom 15. Setelah itu pilih surat tugas, klik surat tugas. Nah, setelah teman-teman mengklik tombol surat tugas, maka teman-teman akan dialihkan langsung ke sheet surat tugas. Kemudian secara otomatis dari data isian teman-teman sudah otomatis terisi di sini. Jadi tadi Anggi Mariska, kemudian tanggal berangkatnya sekian, tanggal kembalinya, kemudian destinasi akhirnya kemana, dan ada penanggung jawabnya di sini atau manajer, kemudian ada NIP-nya. Di sini dari file yang kita download masih ada beberapa kesalahan, jadi kita akan perbaiki. Yang pertama, ini nomor suratnya masih tidak sesuai dan ada beberapa angka yang tidak bisa diinputkan. Jadi kita jalan tengahnya kita mengisi nomor surat yang bisa diinput ya di sini, misalkan 100. Nah, jadi dia otomatis di sini. Dan kemudian untuk data utama kita cek dulu. Kebetulan kemarin sepertinya saya salah menginput nomor surat tugas depan. Kebetulan yang betul adalah 201. Silakan teman-teman ganti terlebih dahulu. Setelah itu balik lagi ke ST-nya. Kemudian di sini Luther Missionaliniksi ini adalah sebagai manajer ya. Manajer. Kita ganti. Oke, sudah. Nah, setelah itu di sini kan biasanya kalau di kop depan ada logo. Nah, kita bisa menambahkan logo di sini. Caranya ada tombol picture yang ada di sini. Nah, silakan teman-teman pilih gambar yang akan teman-teman inputkan. Dengan catatan, format gambarnya adalah .jpeg. Kalau .png dia tidak bisa. Jadi silakan teman-teman cari file JPEG saja. Setelah itu, setelah dipilih, klik open. Dan secara otomatis dia akan terisi di sini. Tidak di bawah, tidak di sini ya. Jadi di sini langsung. Ini saya akan memperbaiki agar logonya sesuai. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan logo perusahaan teman-teman. Oke, setelah itu sekarang kita ini kan surat tugas. Nah, bagaimana untuk surat perjalanan dinasnya? Nah, kita klik yang SPPD ini. Nah, di sini sudah sama. Kebetulan ini nomor suratnya kita samakan 100. Nah, di sini ada Anggi Mariska ya, yang tadi benar. Kemudian angkutannya kereta api. Kemudian lamanya perjalanan dinas 4 hari, jadi udah otomatis ya. Jam 7 berangkat.
Kemudian pengikutnya ada 2 orang, jadi secara otomatis ada 2 nih yang terisi. Kalau yang NA ini dia kosong ya, jadi tadi kita tidak isi, tapi biarkan aja seperti ini, nggak apa-apa. Jangan kita hapus karena ada rumus di dalamnya. Kemudian, nah ini kita ganti juga dengan manager. Oke, setelah kita ganti dengan manager, kemudian kita berikan juga logo perusahaannya. Sekali lagi, format yang dipakai adalah .jpeg. Klik open, secara otomatis dia akan muncul di atas seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi surat perjalanan dinas ini berisi semua yang akan melakukan perjalanan dinas. Kita beralih lagi ke surat tugas. Nah, surat tugas tadi kita baru melihat yang punyanya Anggi Mariska. Bagaimana yang 2 pengikut tadi? Caranya kita bisa lihat yang ini nih, nama surat. Kita pilih pengikut 1. Nah, otomatis ya, jadi si Olivia Agatha. Kemudian pengikut 2-nya ada nggak kira-kira? Nah, ada juga ya, Juan Arif. Kemudian pengikut 3, karena kita nggak mengisi, apakah di sini otomatis ada atau bagaimana nih tampilannya? Kita klik ya. Nah, NA, jadi tidak diketahui. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, di awal saya sudah memberitahu bahwa Excel ini bisa kita gunakan secara otomatis. Nah, teman-teman tahu nggak di belakang layar ini, di Excel ini, ada coding yang sudah diterapkan yang bertugas untuk memanggil atau menampilkan data yang kita input, mulai dari data master, data personil, untuk di-outputkan ke surat tugas dan SPPD. Di mana codingnya di sini, selain menggunakan rumus formula Excel yang biasa kita gunakan, nah ini ya, if dan lain-lain. Nah, ternyata ada beberapa codingan yang disimpan secara tersembunyi di belakangnya. Nah, jika teman-teman mengaktifkan VBA yang ada di dalam Excel ini, jadi VBA ini dia tugasnya menyediakan listing coding, di mana teman-teman ini tombol-tombol ini sebetulnya ada codingnya. Nah, bagaimana cara kita melihat? Ini sebagai referensi aja ya. Walaupun teman-teman tidak menggunakan codingannya, tapi setidaknya teman-teman tahu ya. Nah, ini saya akan lihatkan aja. Jadi di belakang layar ini ada beberapa codingan yang disematkan sebagai fungsi dari Excel yang kita download tadi. Makanya ekstensinya adalah .xlsm, di mana xlsm ini biasanya kita menggunakan listing codingan juga selain menggunakan formula Excel. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan listing coding di dalam Microsoft Excel, tapi teman-teman tidak menggunakannya dengan ekstensi xlsm, maka codingnya tidak akan terbaca. Seperti itu ya. Ini sebagai pengetahuan aja. Dan sebetulnya ini bukan tugasnya teman-teman mengurusi codingan ya. Jadi teman-teman hanya tinggal menggunakan sebagai end user. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk proyek kita kali ini. Kita akan masih melanjutkan, masih ada 1 pertemuan lagi. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa stay safe and di rumah aja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.